edukasi spiritual Nusantara. Kali ini kita akan bahas Ratu Selowati dan pusaka. Gimana kabarnya, Ki? Baik, sehat, alhamdulillah Kang. Ya. Salam sahabat edukasi spiritual. Jadi ini oleh-oleh Kang ya, oleh-oleh dari petualangan masa muda. Apa tuh? Jadi dua benda pusaka ini warisan atau hibah dari Ratu Selowati pada saat dulu masih suka tirakat. Waduh, luar biasa nih ya. Jadi ini pusakanya Ratu Selowati sendiri. Ya, jadi Ratu Selowati merupakan ratu kerajaan Pajang. Iya. Era-era masa zaman lampau ya. Jadi apalagi sekarang kerajaan Pajang sudah mulai diangkat lagi. Jadi ada petilasan, ada ininya. Jadi mudah-mudahan jadi untuk pertemuan kita didengar oleh warga Klaten, pemerintahan setempat Klaten, agar supaya keberadaan makam Ratu Selowati ini bisa diangkat menjadi bagian dari cagar budaya. Wah, ya, budaya nih. Dimasukkan ke cagar budaya ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa dijadikan momen juga gitu ya. Betul. Jadi biar untuk anak cucu mengerti sejarah. Iya. Baik, ini sekitar tahun 96, lama ya, masih masa iya. Jadi ini pegangan Ratu Selowati. Jadi ini kalau dari tulisan Jawa pusaka nata ya. Jadi ini memang pusaka ratu, jadi ageman. Ini termasuk cundri ageman ya. Jadi biasanya cundri ini untuk mempertahankan diri. Jadi ini bukannya pedang ya atau bukan, kalau pedang atau keris mungkin yang senjata untuk laki-laki. Jadi ini perempuan, karena perempuan mungkin akan lebih tepat memegang seperti cundri. Jadi ini seperti combong ya. Ini ada combongnya. Ya, berlubang, dan ini bahannya juga bahan kuningan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang beda. Sekarang lebih kuning, kalau zaman dulu beda. Jadi ada tembaganya, ada ini. Jadi kuningnya lebih mantap. Beratnya juga ada istilahnya agak berat ya dibanding. Silakan. Ya. Oh iya, luar biasa. Jadi beda ya dengan empu sekarang dengan empu dulu. Kalau empu dulu itu istilahnya karyanya halus. Ini gimana datangnya nih? Ya. Bisa kayak gini? Coba ceritain dong. Jadi dulu waktu masih suka tirakat, namanya anak muda untuk mencari jati diri. Benar. Jadi kebetulan mungkin, jadi gini, benda pusaka ini untuk bisa diterima ada 3 faktor yang mempengaruhi sebenarnya. Oh gitu. Jadi ada keturunan, kemudian ada istilahnya titisan, yang ketiga adalah laku. Ya mungkin saya mungkin karena ada laku jadi prihatin, pendekatan diri kepada Allah ya, dengan kuat ini biasanya akan memancarkan suatu energi yang positif sehingga bisa menyentuh ke alam gaib. Jadi ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Pada saat itu memang saya bermimpi untuk minta menghadap beliau ya. Jadi menghadap maksudnya saya harus istilahnya ziarah ke makam beliau. Nah, saya nggak ngerti kalau itu akan ada pusaka yang diberikan ke saya, karena pada saat itu juga saya hanya tirakat dan mendoakan saja. Ya, mendoakan. Kemudian di sekitar malam jam-jam 2-an atau tabu 2 itu
ini muncul di pusaran, di pusarannya Enggak dari atas ya? makam. Bukan dari atas terus jatuh berupa sinar gitu, enggak. Memang ini muncul ada bunyi kayak gempa dikit ya. Jadi ada gempa sekitar, kemudian muncullah benda ini. Jadi ya mungkin titipan ya saya rawat gitu. Kemudian tidak seberapa lama, mungkin karena ini pusaka ratunya sudah ketemu atau sudah diserahkan. Nah, ini pemberian juga ini ya dari makam Selawati. Ya, ini kebetulan di sana di sebelah atau di depannya atau penjaga pintu mau masuk makam Selawati itu ada makam. Kalau dalam pertemuan saya di mimpi itu ada juru nujum. Ya, dianggap wakil atau dianggap mungkin sebagian orang menganggap itu patihnya karena semuanya mengambil keputusan adalah juru nujum. Iya. Dulu baju ya hitam, semua hitam. Kemudian ini dulu kelihatan hitam, jadi hitam gitu. Awalnya hitam ya? Ya, awalnya hitam semua. Jadi kuning gini ya? Iya, saya bersihkan. Jadi sering saya bersihkan. Nah, ini yang perlu sahabat spiritual ini ketahui ya, ini perlu disampaikan bahwa memang leluhur kita itu membuat suatu karya itu semuanya ada makna yang disampaikan. Jadi ada titipan doa, ada titipan makna, ada filosofi yang sekarang ini kita harus istilahnya mengerti ya. Jadi ini ada podo koyo nih. Sanskerta ya? Iya, ini bahasa Jawa nih. Ya, tapi gundul ya. Jawa gundul. Podo poyo. Artinya apa tadi? Kalau diartikan kurang lebihnya podo itu sama ya. Podo ya, sama. Poyo ini artinya sayang, kasih sayang, membantu, kemudian saling menghargai, tidak membenci gitu. Jadi istilahnya seperti kita ditakdirkan sebagai makhluk sosial ini harus saling membantu, saling menyayangi gitu. Jadi apa yang Kang Billy rasakan misalnya itu podo dengan apa yang saya rasakan, kan gitu. Misalnya saya menghormati Kang Billy kan gitu kan. Tentu Kang Billy memberikan istilahnya penghargaan yang sama kan gitu. Jadi kalau saya membantu misalnya, ya ini harapannya juga sama. Jadi sama. Jadi tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Kalau mau dihargai ya harus menghargai, kalau menghormati ya harus dihormati. Jadi podo. Jadi filosofinya seperti itu. Ya. Nah, kalau dibalik ini beda lagi kan maknanya. Ya. Ini sahabat spiritual ya, Nusantara. Jadi ini beda maksudnya. Jadi ini pongo boso ya. Pongo boso itu kan makna atau bahasane ya, bahasane. Jadi di sini kayaknya ada peringatan ini kan. Jadi pongo ini peringatan kayaknya. Jadi di sini itu pongo itu masuk makna bodoh, tuli gitu. Ya, ini kayaknya peringatan ya. Jadi kalau kita sudah menghormati, tentu kan harapannya sama. Nah, ini kalau istilahnya mau menang sendiri lah gitu. Jadi tidak mau peduli, menang sendiri. Kebalikannya ya. Jadi ini sebenarnya jangan sampai orang itu sudah dikasih tahu tapi masih kayak gitu ya, masih gitu ya. Oh iya, soalnya bodoh tuli tidak mendengar, mendengar kodratnya manusia gitu kan. Nah, makna dari sini ini kan, kebetulan ini adalah tongkat ya. Jadi tongkat ini bisa diartikan seperti jati diri, petunjuk ya. Jadi sudah dikasih petunjuk seperti ini. Jadi hidup supaya nyaman, damai itu harus saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu gitu. Tapi kalau istilahnya terus berbuat jahat, berbuat jahil dan sebagainya, ini nogo ini.
Jadi bukan ular lagi ini nogo. Jadi orang yang akan berbuat jahat, orang yang akan berbuat keingkaran, munafik atau curang dan sebagainya ini akan dimakan nogo. Oke, ya. Ini simbolnya begitu ya. Menakutkan yang Ini simbolnya nogo. Jadi dimakan nogo itu maksudnya bukan filosofi nogo itu ho. Oh, hawa. Ya, ho kahanan. Jadi kalau orang yang culik, curang, ya, apa istilahnya menyakiti orang itu akan kena imbasnya sendiri. Iya benar. Ya kan, jadi howo kena howonya sendiri. Gitu. Nah ini makna dari pusaka yang saya pegang. Jadi bukan karena mistiknya yang menakutkan, kan, gitu kan? Bukan karena apa istilahnya horor megang pusaka gitu ya. Tapi ternyata makna dari leluhur kita ini sangat adiluhung, adiluhung, sangat apa istilahnya ada guratan yang bijaksana. Ini untuk kita sebagai penerus eling ya benar. Banyak ini ya. Ya, jadi dapat kehidupan sehari-hari. Betul. Ya. Sahabat Nusantara, jadi jangan menganggap bahwa pusaka ini dilihat dari mistiknya saja, mistis ya, tapi ternyata ada kandungan yang perlu tersirat di dalamnya. Ini doa-doa dari para leluhur dulu yang untuk sampai saat ini harusnya menjadi apa istilahnya pemahaman ya, pengertian bagi kita. Nah begitu sahabat. Kira-kira ada yang mau disampaikan apa nih? Ya, baik Kang Billy ya, mungkin untuk sahabat edukasi spiritual, kalau tertanam kebaikan, balaslah dengan kebaikan, syukur berlipat. Janganlah mendapatkan atau tertanam kebaikan akan dibalas dengan kejahatan. Iya. Nah, kan gitu. Ada liriknya lagu yang sangat fenomenal. Betul. Karya Didi Kempot almarhum. Mudah-mudahan husnul khotimah kan gitu ya. Amin. Jadi ingat tak tandur pari jebul tukule malah suket teki. Ya, sahabat, terima kasih atas sawerannya, subscribe dan like-nya kan gitu ya kan. Oke, terima kasih semuanya ya. Salam Rahayu ya. Salam Nusantara. Terima kasih. Salam sahabat edukasi spiritual Nusantara, bertemu dengan Kang Billy dan Sidik Permana. Kita lanjut di lain kesempatan. Terima kasih.